Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Marilah kita simak bersama-sama. Cukup bagi kita ketika beruzlah, baik secara khos maupun am, secara khusus maupun secara umum, yang melaksanakan hati ini berzikir sirul asrar, lepaskanlah imanmu yang tadinya ada selain daripada Allah. Contoh ini. Saya tidak pakai payung, keluar rumah hujan. Kemudian hujan itu membasahi baju kita. Hatiku ada iman yang membuat basah bajuku adalah air hujan. Ini iman di syariat dulu, Pak. Lepaskan itu. Lepaskan. Karena air hujan itu juga makhluk. Tinggal percaya dan tidak, di dalam dan di luar air hujan itu Allah. Hidup. Iman kita harus masuk di situ. Lagi kita di syariat dibekalilah, diajarilah tentang iman terhadap Allah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Ada 6. Itu karena proses kita di innalillahi, nggak ada masalah dan itu benar. Cuman kalau sudah masuk di la ilaha illa anta, hadiahkan 6 itu. Jadikan 1 6 itu. Caranya lihat hidup. Hidup dalam nama Allah, hidup dalam malaikat, hidup dalam para rasul. Dan hidup itu siapa? Ternyata hidup adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ahad. Ya ini 1 di dalam banyak. Ini. Ahad di dalam ahadiyah. Ini Bapak. Ketika saat hati ini terus menerus melakukan zikir sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad bin Abdullah, yang perintah langsung dari Allah yang tertuang di dalam surah Al-Insan ayat 2526 dan atau surat Al-Ahzab yang di situ menjelaskan tentang zikir mulai pagi sampai pagi terus disuruh untuk berzikir. Maksudnya zikir ini, Bapak. Memang di situ dikatakan wadhkur isma rabbik. Isim jeneng. Tapi maksudnya bukan nama. Bukan nama. Kau akan ketemu muncul nama Sirul Asrar. Buka di dalam Al-Qur'anul Qadim baru ketemu kau. Kalau di dalam Al-Quranul Karim, di situ kita ketemunya tulisan isma. Wadhkur isma rabbika. Wadhkur dzikira kuwi Muhammad, atau sebutanlah Muhammad isma rabbika dengan nama Tuhanmu. Dzikira kuwi bukrata wa asila. Pagi sampai sore, malam sampai pagi. Begitu, Pak. Inilah yang dimaksud saudara-saudara kita di dalam ilmu sejati. Sholat 24 jam. Ya ini. Yang disebut sholat daim, ya ada di situ. Ini tanpa diucapkan Bapak Ibu, su'aul basyirah ini tanpa diucapkan, dirasa.
diimani di dalam diri jenengan bahwasanya apa yang ada di dalam dan di luar diri Anda semuanya itu dipenuhi oleh hidup. Dialah satu-satunya yang berperan, lainnya sudah tidak ada. Terus ada pertanyaan di situ, Gus gak gendeng mungkin? Ada, tanya. Lah nyapa gue mikir gendeng? Gak usah kau pikir nanti apakah saya gila. Terus gimana? Gak usah kita pikirkan. Tadi sudah saya katakan, ketika berjalannya syu'aul basyiro atau su'arul basyiro, udah jangan mikir urusan-urusan Anda. Kapan aku iki ketemu Allah? Gak usah. Boleh ada tendensi ku. Kita diajarkan di dalam thariqah tentang robitoh, Pak. Robitoh itu nyambungi kita sebagai murid terhadap mursyid. Di situ kita diarahkan supaya menghadirkan wajah mursyid. Memang la ilaha illallah seperti itu, Pak. Jangan kau salahkan. Cuman kalau robitohmu terhadap selain Allah, jangan harap kau akan bisa sampai bertemu Allah. Enggak bisa, Pak. Tidak bisa. Harus kita lepas. Wong namanya niat pengharapan wusul itu aja harus kita tanggalkan. Sudah cukup bagi kita untuk terus melakukan hati ini. Zikir sirul asrar di su'aul basyiroh. Nanti Bapak Ibu, Allah sendiri yang menilai, oh sudah habis apa iman yang menyekutukan terhadapku kata Allah dalam dirimu, otomatis nanti Anda dengan sendirinya akan dimasukkan ke ain. Sesuai dengan janji Allah. Apa janji Allah di situ? Dalam surah Al-Ankabut, dilihat surat yang ke-29 ayat 5. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Sekedap. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan Dia yang maha mendengar, maha mengetahui. Al-Ankabut ayat 5. Al-Ankabut itu surat ke-29, Pak. Kapan janji Allah itu akan datang? Itulah ketika saat di titik panjenengan kali kula ini sudah ditaruh di Ainul Basyiroh. Berarti perkara selain Allah di dalam dirimu sudah tidak ada. Inilah yang disebut makrifat. Ini kita belum bicara fana'ud dzikri atau la ilaha illa ana, Pak. Belum. Tanda kalau kita sudah diletakkan di ma'rifatullah atau ainul basyirah, dalam hati ini tidak ada iman selain Allah. Seperti malaikat sudah tiada. Makhluk siapapun termasuk
si ana tadi, ana hamba yang berhadapan dengan anta. Ini ya. Anta ini kan Allah, Pak. Hidup. Sakit dipaham ya? Berarti ana ketika saat di tauhid ini, ana kita makhluk. Itu semuanya akan hilang ketika saat sudah di titik-titik, detik-detik ainul basirah. Jadi anak makhluk tadi yang menghadap sudah tidak ada, anta Allah yang dihadap sudah tidak ada. Makanya di dalam hikam Ibnu Athaillah mengatakan la ibsar wa mubsar wa basar. Yang melihat tidak ada, yang dilihat tidak ada, mata untuk melihat juga tidak ada. Fana semuanya, Pak. Itulah namanya ahad. Itulah namanya makrifat pada Allah. Gampang ya? Gampang karena ini ilmu. Teori aku yakin Anda sudah paham kok sebetulnya itu. Cuman yang di belakang loh di channel banyak yang nggak paham. Makanya tak pahamkan ini. Lah, ini sebuah teori aja, Pak. Ini sebuah ilmu aja. Harus jenengan ini nanti harus praktekan. Harus itu dipraktekan, terserah kapan terserah. Yang jelas Allah sudah janji, barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, ya, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Pasti datang. Ini ainul basirah pasti datang. Kalau konteksnya kita mengambil dari sisi hakikat loh Pak, bukan sisi syariat. Sisi hakikat ternyata ruh kita itu alamnya, zonanya dalam keadaan gelap. Untuk keluar dari kegelapan menuju terang benderang, yang disebut kembali kepada Allah harus mengikuti hal seperti ini. Mau tidak mau wajib. Loh, kalau sudah ainul basirah, detik-detik di situ, apa tandanya? Tanda di dalam diri panjenengan bagaimana? Pertama, kemarin sudah saya kaji di Al-Hikam pasal 38. Ya, pasal 38. Orang-orang yang sudah dikatakan wasilin itu sudah bebas dari aghyar. Hatinya sudah bebas. Berarti jenengan dilalaikan hati ini terkait urusan-urusan selain Allah. Yang tadinya mohon maaf istri kita keluar ke pasar khawatir ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Iku wis gak ono. Enggak ada sudah. Yang tadinya kita memikir bagaimana nasib masa depan anakku besok, udah tidak ada. Dilalaikan Allah. Ketika saat detik-detik ainul basirah. Apa itu bisnis, apakah itu apapun, hati dilalaikan Pak, udah. Sehingga dalam ayat lain Allah katakan, digambarkan gini. Iza dzukira
idza dzukira ismallah, idza dzukira ismallah wajilat ulubuhum. Hati bergetar, Pak. Maksudnya bergetar itu al-aghyar sudah tidak ada. Satu. Apakah itu sekalian seakalnya? Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau seakalnya, Pak, iki orang lain mengatakan kita adalah majnun. Kita dikatakan orang gila. Karena ditarik majdub, ditarik Allah di dalam musyahadah. Kita nggak bisa di situ memilih di antara dua hal, tidak bisa, Pak. Etikanya kita cukup nganut aja pada Allah. Makanya kalau tanya Gus, kalau di situ nanti gak gendeng, aku gak bisa jawab, Pak. Iku urusane Allah. Nek kau masih takut dengan gila, ya gak usah ngaji. Itu gak usah. Gak usah sampai niki meraktek ini gak usah. Turung-turung Gusti Allah wis diatur. Kan gak boleh, Pak, ya. Gak boleh. Etika kita gak boleh, Pak. Is manut aja. Nanti Allah pasti meletakkan kita yang terbaik, Pak. Terbaik. Gak mungkin Allah itu meletakkan kita tidak terbaik. Pasti terbaik. Wong namanya kekasihnya. Satu misal. Tapi saya tidak nakut-nakuti loh ya, enggak loh ya. Gak nakut-nakuti. Urusan sampean wedi gak wedi terserah. Bisa jadi nanti kita diuji Allah. Bojo anak dunya brono dicucuk petik. Aku gak nakut-nakuti. Apabila kita diuji di situ, Allah itu membebaskan kau. Nah, ngenteng no, Allah itu mengentengkan Anda sebetulnya itu. Tapi apakah mesti begitu nanti? Ya tidaklah, Pak. Semuanya itu apa kata Allah? Allah tidak akan pernah meletakkan Anda di posisi yang tidak enak. Enggak, mesti bagus. Walaupun satu sisi kelihatannya tidak enak. Ada maksud tersendiri di situ. Nabi Yunus dipisahkan dengan istrinya ketika ada di perut ikan. Berapa hari? Jadi ya gak enak menurut beliau sifat basariah kita. Sinten siapa yang mau? Tapi ini wajib. Harus dilakukan. Udah gak usah mikir tutuk kunu, Pak. Nanti sampean tambah gak gelem ngelakoni. Wis serahkan pada Allah sudah. Pertama, hatimu dilalaikan tentang urusan-urusan selain Allah. Karena sibuk. Jenengan ini bercinta hanya pada Allah. Ruhnya enggak ada sudah. Nama ruh enggak ada. Nama air hujan tidak ada sudah. Itu namanya ahad. Kedua, bal yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Dalam hati panjenengan itu oleh karena hambanya sudah hancur musno, maka segala apa yang terjadi di situ, mohon maaf, saya belum mengatakan innani anallah atau la ilaha illa ana belum. Di situ hati panjenengan itu selalu koneksi pada Allah, hanya hidup itu yang berperan, sudah tidak ada. Terus siapa yang menetapkan itu? Ya dirimu, dirimu siapa? Lah, baru nanti hakul basirah menetapkan ingsun.
Wis mulai anget iki. Anget. Kalau sudah hakul basirah itu Pak, pengikraran diri tentang masalah nafsu, nun faksim diri, akunya Allah. Akhirnya muncullah yang namanya tauhid la ilaha illa ana. Di sini akan melahirkan zikir yang disebut fana'udz dzikri. Apa itu? Sudah kefanaan. Anda wis gak merasa, sing iling Anda tidak, yang melihat jenengan makhluk tidak. Tinggal yang terjadi ingsun Allah. Ini tidak bisa direkayasa Pak. Nggak bisa, nggak boleh. Belum sampai di titik ainul basirah ke hakul basirah, nggak bisa. Hati ini muncul aku Allah, nggak iso. Itu nanti akan muncul dengan sendirinya ketika saat Anda itu sudah selesai proses su'aul basirah menuju ainul basirah dan hakul basirah. Jadi ana hamba tadi yang ada di su'aul basirah nggak ada. Anta tadi yang mukhatabnya Allah itu sudah tidak ada. Tinggal apa? Ana Allah. Kalau bahasa saya syariatkan adalah ana Allah. Bagaimana mereka yang memaksakan diri artinya belum sampai pada ainul basirah terus diucapkan bagaimana hukumnya? Dijawab di dalam surah Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 29. Wa may yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika najzihi jahannam dzalika najzidz zalimin. Dan barang siapa di antara mereka berkata berupa perkataan sungguh aku adalah Tuhan selain Allah. Maksudnya selain hatinya itu muncul anak Allah tapi makhluk. Loh ngono paham maksudnya nggih? Karena saking gedene, saking besarnya namanya takabur. Namanya merasa lebih tinggi daripada yang lain. Apakah diucapkan di dalam lesan ini ilahun min duni? Bukan. Maksud ayat ini, saya merasa diriku hamba ini yang melakukan tausiah ini loh maksudnya. Paham nggih? Iku podo karo aku mengikrarkan diri sebagai Tuhan. Dalam arti kata yang paling jelas, ana al-haq muncul, kehambaannya yang muncul, maka itu tidak boleh. Barang siapa melakukan hal itu, fadzalika najzihi jahannam. Allah menyiapkan neraka jahanam. Artinya apa? Nanti kalau saya sampean komentari ilmunya masih ada di bawah, mangkel nih nganti. Nah itu namanya karena saya merasa diri saya yang berilmu, saya makhluk. Nah
yang dimaksud la ilaha illa ana di sini Bapak Ibu adalah mereka yang awalnya sudah melalui proses su'aul basyirah ke ainul basyirah bahkan hakul basyirah. Jadi hakul basyirah adalah penegasan tentang ana itu sopo, ana itu siapa. Itu dengan sendirinya akan muncul di dalam hati panjenengan. Aku Allah. Bukan aku makhluk loh Pak ya. Hidup itu loh akan mengatakan hal itu. Yang mendengarkan, yang mengucap itu adalah hidup. Di dalam kitab Sirul Asrar Pak, karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika beliau uzlah pengalaman pernah dihadapkan, didatangi iblis. Yang iblis mengatakan ngaku-ngaku sebagai Allah. Di dalam beliau itu ada bisikan suara ataupun terwujudkan sesuatu makhluk mengatakan dirinya Allah. Mengapa beliau mengatakan iblis? Karena dia merasa diri hamba yang mendengarkan. Ya, terus makhluk siapa yang ngaku-ngaku iblis itu mengatakan aku adalah Allah. Berarti ada dua. Berarti niki yang dimaksud iblis di situ. Masih ada dua. Kita mang Pak, si ono luru. Jadi hakul basyirah itu yang mengatakan, yang mendengarkan bisikan itu satu pelaku. Hidup itu sendiri. Ada pertanyaan, Gus kula waktu uzlah niku ada bisikan. Bisikan mengatakan aku adalah Allah. Mboten nonton gambare swara tok. Niku bener Allah. Lah ngoten nggih. Gampangnya jawab, lah jenengan rumangsa hambamu yang mendengarkan, nggih, bukan, iku iblis. Nek dirimu pada saat itu sudah tiada, betul, itulah Al-Ahad, itulah Allah. Itulah yang dimaksud qul huwallahu ahad. Itu. Bal yusyahiduna annal fa'ilah wallahu ta'ala. Ini makalah menegaskan tidak ada yang berperan kecuali Allah. Tidak ada yang beriman hatimu kecuali hanya Allah. Hanya Allah. Hati sudah tidak ada selain Allah, bahasanya seperti itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, tandanya paling mudah. Anyes Pak. Hatimu anyes. Damai. Gak ada rasa khawatir, gak ada rasa takut, gak ada rasa gelisah. Ketika detik-detik sudah di ainul basyirah. Jadi ainul basyirah dan hakul basyirah pana'u dzikri wis sak paket gitu loh. Sak paket pun. Bila mana kau sudah melepaskan sandalmu, maka diperbolehkan kau masuk di dalam masjid. Barang siapa yang sudah melepaskan cintanya terhadap selain Allah, maka yuhibbukumullah, Allah akan menerima kau sebagai kekasihnya. Loh gampang toh. Bundelane cuman teng mriki, Pak. Niki lho, su'aul basyirah ke ainul basyirah. Makanya sibukkan dzikir iki. Bila mana dzikir ini muncul su'aul basyirah ke ainul basyirah mudah, sampai berzikir sir, gak apa-apa, dzikir sir. Atau pakai media lain. Kula niki nek beto bedile manuk niku gampang. Su'aul basyirah iku bisa ke ainul basyirah Gus. Oh. Ya wis nang ndi bawa bedile manuk. Ukuran nika lho Pak. Jangan sing 5
Jangan 5,5 Pak. Sing 4,5 niku kan gak ada izinnya kan gak apa-apa lah gitu ah. Gotrinya itu kecil. Wis mbuh bedil apa, bedil awang-awang apa piye. Wis terserah medianya apa, Gus. Aku media kula mbok pacul ngalor ngidul. Ya sih kuwi mediamu. Media iku thariqah, Pak. Media iku asline thariqah. Anu kula Gus, kula senengane nguduk kopi dodolan. Iya media iku ae. Pasti Allah menghadapkan panjenengan media berbagai media, Pak. Macam-macam medianya itu. Ada media baca buku, ada media Anda merokok, ada media Anda minum itu terus gini Pak ya, diamain. Ya udah. Allah selalu menghadapkan berbagai thariqah, berbagai media untuk bertemu Allah di situ. Terserah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apakah yang dikehendaki Allah itu hanya golongan-golongan para nabi dan para rasul atau para waline Allah atau anak-anak kiai tok yang bisa sampai di situ? Mohon maaf. Ingat, kita masuk dalam hadis qudsi atau gimana itu, Allah katakan bahwasanya innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanduru fi qulubikum. Allah itu tidak melihat perejengan dohirmu, statusmu iku apa, gak. Gusti Allah orang delok ning gunung kuwi sugih apa melarat, Allah tidak melihat dari arah situ. Kamu jadi orang pejabat apa orang rakyat biasa, ya tidak, Allah tidak melihat di situ. Kau jadi kiai atau gak jadi kiai, Allah tidak melihat di situ. Kalau kita sudah masuk di ranah tauhid la ilaha illa anta, Allah tidak melihat kau pinter moco kitab apa gak, ndak. Allah juga tidak melihat kau itu pinter moco Quran apa gak, ndak. Karena apa? Ini adalah perilakunya roh, bukan perilakunya jasad. Paham nggih? Oleh sebab itu panjenengan yang tidak, mungkin banyak yang tidak bisa membaca Quran, banyak yang tidak mengerti tentang hadis, tidak mengerti tentang masalah membaca kitab. Jangan pesimis. Kalau urusan wa inna ilaihi rajiun, duduknya ada di ruh, di dalam sirul asrar. Mesisan tak buka jenengan hal seperti ini. Sebab banyak di antara panjenengan ini yang mengeluh tentang masalah kula niki syariat kula sik tipis ora iso maca kitab, ora iso maca Quran, tapi ati kula niku pun saged nrimo. Angsalah, boleh ha. Saya belajar itu. Kalau menurut bahasa saya, itu sudah waktunya kau. Udah waktunya. Sebab Allah tidak melihat secara fisikmu, akalmu itu limpat atau tidak, cerdas atau tidak, gak butuh masalah lagi. Paham tentang ilmu dohiriyah atau tidak, Allah tidak melihat itu. Walakinallaha yanduru fi qulubikum, tetapi Allah melihat hatimu bagaimana ketika saat ini didatangkan sami'na wa atokna atau sami'na wa asoina. Mendengarkan terus mentaati ataukah mendengarkan kemudian mendurhakai.
dikembalikan terhadap itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, yang menjadi persoalan selama ini adalah oleh karena ini ditutupi di tengah masyarakat manusia umat Islam khususnya, maka jangan heran kalau kita sebagai umat tidak bisa sampai ke ainul basiroh, makrifat Allah. Tidak bisa. Sehingga apapun yang kita laksanakan pada diri kita, contohnya sholat, nggak bisa memenuhi target apa yang dikatakan Rasulullah tentang ihsan, tidak bisa. Kata Rasulullah, antak budallaha, apabila kau itu menyembah pada Allah, ka'annaka koyok-koyok itu taroh, melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, kau seakan-akan selalu dilihat Allah. Enggak iso Pak muncul dalam hati mboten saged hal itu. Karena tauhid kita masih duduk di la ilaha illallah dan la ilaha illahua. Untuk naik ke la ilaha illa anta, ini ditutup. Jalur menuju ke situ ditutup. Inilah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam satu makolahnya. Bagaimana mungkin kalau roh iku dicancang nafsu terus dikongkon balik nang Allah, bagaimana mungkin bisa? Laksana bagaimana mungkin diikat rantai di Mojokerto, diikat rantai di Cagak terus disuruh pergi ke Malang? Ya nggak bisa. Otomatis itu harus dilepaskan ikatan-ikatan itu. Lah yang mengikat roh kita itu adalah al-aghyar, perkara-perkara selain Allah yang sudah kadung masuk di dalam jagatnya hati, jagatnya ruh ini. Akhirnya apa yang terjadi? Kegelapan terhadap Allah. Makanya saya sangat setuju dengan adanya Mbah Boyot dulu tentang mengkaji tentang ilmu sejati. Ada yang dengar ilmu sejati? Dulur papat limo pancer. Itu mengulah Pak sifat basariyah dan sifat basiroh yang di dalamnya ada nafsu nafsiyah dan amarah. Yang di dalam basiroh adalah nafsu lawamah dan mutmainnah. Sebetulnya seperti itu. Sehingga melahirkan itulah ya, melahirkan dari satu ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu lahirane ana kono, akhirnya muncul nafsu lawamah dengan mutmainnah di situ. Allah sudah janji, mangkana yarju liqa Allah fa innallah ajalallah. Nanti hari yang dijanjikan pasti datang dalam diri jenengan. Sing penting jangan sampai Anda itu punya tendensi terhadap Allah. Sudah cukup melakukan perbuatan tindakan tahali, bebersih diri dari iman selain Allah yang berperan. Udah, urusan nanti kapan diletakkan Allah di ainul basirah, udah, itu urusan Allah yang pasti akan terjadi. Dan disitulah Pak nanti akan muncul satu kalimat, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Ana di situ bukan ana hamba, bukan ana anta tadi. Anta sudah hilang, ana hamba sudah hilang. Yang dalam ayat lain Allah katakan umpama ditarik di bahasa syariat, itulah yang dimaksud laisa kamislihi sayun.
Mengapa yang dikatakan laisa kamisli syai'un, tidak bisa kau serupakan dengan apapun yang ada di langit dan di bumi, sehingga ada bahasa kosong? Karena kita melihat dari mata zahir, ya, ini kita katakan kosong. Coba lihatlah dengan mata hati, kosong inilah justru yang berisi. Dan yang tadinya berisi seperti wujud meja dan lain sebagainya, itu akan jadi kosong. Kebalik. Berarti kuantum ada di dalam teori kuantum, ya, di kimia, Pak, ya. Ada yang paham teori kuantum? Jadi sing kita anggap wujud ternyata gak wujud. Yang kita anggap tidak wujud ternyata yang wujud. Itulah hidup. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kumaksud, ruh itu sudah dikatakan kembali kepada Allah. Barang siapa di dunia ini sudah melaksanakan sangkan paraning tumati, mesti husnul khotimah. Mesti husnul khotimah. Barang siapa saat di dunia ini sudah melaksanakan wa inna ilaihi raji'un, ketika detik-detik ajalim musamma datang, mesti husnul khotimah. Kebalikan, barang siapa saat di dunia belum menjalankan ini, maka mesti su'ul khotimah. Jadi barometernya ada di situ. Istilah bahasa ruh, bagaimana mungkin bisa sampai pada Allah? Lawang ruh itu terikat oleh rantainya nafsu yang berupa al-aghyar, yang berupa duniawiyah. Makanya kalau sudah melakukan sirul asrar, jenengan wajib hati ini tinggalkan selain Allah. Mungkin bisa dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 256, maksud daripada tali Allah yang mana. Di situ tidak dijelaskan sirul asrar, zikir, tidak. Tidak, Pak. Di situ hanya disebutkan fungsi. Fungsinya tali Allah. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi wa may yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Ini fungsi. Fungsinya ini. Barang siapa yakfur bittaghut, meninggalkan tauhid al-aghyar selain Allah ini, maka wa yu'min billah, mereka imannya itu ahad, hanya pada Allah. Berarti berjalannya mulai sirul asrar di su'aul basirah, rasa itu. Kalau jenengan hati sudah tinggalkan itu, maka faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Itulah yang disebut sebagai seseorang yang memegang teguh tali Allah. Mboten disebutkan di situ sirul asrar taline Allah, enggak. Fungsine tok yakfur bit tauhid wa yu'min billah. Hati meninggalkan selain Allah, kemudian hati bertemu Allah. Wis, sampai kembali nanti dzikir sir, apakah di situ fungsinya ada di situ? Tidak. Sinten mriki ahli thariqah puluhan tahun, kita dimasukkan di dalam alam mukasyafah. Ditemukanlah kita bersohib, berkancan, berteman dengan para malaikat. Ditemukanlah kita para kekasih Allah. Ditemukanlah kita terhadap iblis atau alam barzah, atau alam
alam surga, alam neraka dan lain sebagainya. Muternya ning makhluk, Pak. Tidak bisa yakfur bitaghut, tidak bisa. Saya katakan tidak bisa. Apalagi kita turun zikir la ilaha illallah, itu hanya kita ucapkan di lisan. Tidak bisa tembus di dalam hati, di dalam apa? Maksud daripada Allah sebetulnya tidak bisa. Karena apa? Sistem sirul asr kita tidak laksanakan. Inilah persoalannya. Sehingga baca, tuas baca dikeraskan baik di lisan maupun di hati. Kita wadifahkan tapi tidak bisa tembus ke makrifat Allah. Persoalannya kita belum buka sirul asrornya. Tali Allah belum kita pegang. Itu persoalannya. Bahkan setelah ayat ini 256 itu berarti 257. Allah memberikan penegasan. Ada dua golongan di situ. Barang siapa yang menjadikan iman hatinya, imamnya hanya Allah, maka dia akan menemukan satu terang benderang. Tapi sebaliknya, mereka yang menjadikan selain Allah nafsu itu sebagai imamnya, maka kegelapan yang terjadi. Masa begini itu si kurang bisa dipercaya. Konteksnya ini adalah pengajaran ruh, bukan jasad. Pengajaran tauhid la ilaha illa anta, bukan la ilaha illallah. Ini yang kurasakan mulai proses kecil itu, Pak, ketika la ilaha illallah dan illahua mboten saged, Pak. Hati melepaskan rantainya nafsu nggak bisa. Tidak bisa. Melepaskan tauhid itu nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kadang-kadang kita itu sudah alim ilmu ini tenan. Ilmu apapun, ilmu tentang masalah fuqaha, ilmu tentang tasawuf, tapi belum laku sirul asrar. Mohon maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Yang ada di dalam hati kita selalu takabur. Jadi sungguh. Kita mengerti tentang ilmu di dalam tauhid mulai awal sampai akhir. Ilmu, Pak, ilmu. Tapi manakala kita tidak mau khalwat uzlah sirul asr, tetap takabur. Ini alhamdulillah saya ada koreksi dari teman jamaah terkait masalah iblis, Pak, ya. Tentang mengapa iblis mengatakan dia tidak mau bersujud terhadap Adam. Karena di dalam diri iblis ada takabur. Luwih benar, luwih bagus, lebih baik dirinya daripada Adam. Tertuang di dalam surah Sad, ya. Surat yang ke-38 ayat 76. Qala berkata sopo iblis, ana utawi saya iku khairu minhu, iku khairun luweh apik minhu katimbang Adam. Khalaqtani menjadikan panjenengan ni ingsun iblis minarin dari api, wa khalaqtahu lan menjadikan kau Allah hu ing Adam mintin dari tanah. Lebih baik aku daripada Adam. Ada lagi di dalam surah Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 12.
Qala dawuh sapa Allah, ma utawi apa manaaka, ma utawi perkara iku manaaka nyegah ka ing sira iblis ala tasjuda ida amartuka, ndadekno kuwi ora gelem sujud nang perintah nang Adam atas perintahku. Apa sing ndadekno awakmu iku menghalangi dirimu untuk tidak mau bersujud? Qala jawab sapa iblis, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sama maksudnya, berarti takabur. Siapapun kita beralim di dalam ilmu fuqaha atau ilmu hawadis atau ilmu Quran, bahkan ilmu tasawuf sekalipun, paham tentang masalah notoke ilmu tasawuf di la ilaha illa ana, manakala belum menjalankan khalwat uzlah, pasti di dalam hati kita masih terselip takabur. Sungguh Pak, ini mohon dicamkan loh ya, mohon dicamkan, mohon dicamkan. Sedukur apapun, setinggi apapun ilmu tasawuf kita, ilmu loh teori, sampai notok la ilaha illa ana paham, tapi manakala belum praktek, ruhnya berkholwat uzlah, masih di dalam hati terselip takab. Hati-hati Pak. Makanya ngaji ilmu iki yo penting, tapi nek ngaji tok gak penting. Lebih penting praktek. Mengapa kami menekan beat itu? Semata-mata supaya Anda turun praktek, gitu loh Pak. Bukannya perkara meninggalkan itu dosa nggih, beat. Semata-mata untuk menekan terhadap ruhmu, lekas-lekaslah. Sampai kemarin saya katakan, udahlah, kemakrifatanmu di ainul basyirah pada Allah itu jangan sampai melewati datangnya tahun 2025. Jadi al ilmu bila amalin kasajarin bila thamarin. Ilmu yang sudah kita terima berbuah faham itu enggak ada gunanya, sekalipun itu ilmu tasawuf, manakala tidak disertai amal. Sampai Syekh Ibnu Athaillah menggambarkan dalam kitab Hikam tentang amal Pak ya, itu seperti patung Pak, seperti patung yang tidak ada ruhnya, gak ada ruhnya. Ilmu yang sudah kita dapatkan tapi tidak kita amalkan, laksana patung yang tidak ada ruhnya, yang jegidek meneng kayak ugek-ugek, gidek, udah. Lah, dalam hal pengamalan sirul asr itu tidak harus ditentukan harus, wah niki Anda di tempat khusus, enggak. Itu terjadi di dalam surah Al-Insan 25 itu menunjukkan di tempat umum. Tergantung media sampean. Medianya Anda itu lewat apa jenenge niku lho,
banyolan, apa TV lho apa ya, ludruk, apa bisa Pak itu. Anda terapkan di situ. Tergantung Allah menghadapkan aktivitas Anda itu yang bagaimana. Bisa itu kau laksanakan sirul asr di tengah-tengah itu. Tergantung. Tidak harus kita itu jasad tidak berinteraksi dengan urusan dunia. Kita pun jasad ketika tidak berinteraksi juga ditekankan untuk melaksanakan wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawilan. Isyaroy seperti itu. Dikala kau sepi, waktunya berarti malam, bahasa isyarohnya itu malam, berarti jasad tidak berinteraksi dengan urusan makhluk. Udah, kamu meditasilah, bertapalah, dalane ya tetap lewat sirul asrar. Hanya ini Pak. Dah. Jadi gunakan ini miturut sistem umum dan khusus. Urusan Anda itu nanti bagaimana, udah los mawon. Urusan orang lain berkomentar bagaimana, los saja. Yang penting faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha, pegang teguh tali Allah ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah mungkin sedikit pemaparan tentang masalah proses sedekir sirul asrar menuju fana'u dzikri. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Glonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai Islam tradisional dengan pendekatan modern. Kajian-kajian dari beliau fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa memberi manfaat dan menambah keberkahan kepada kita semuanya di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.